Jamaah sekalian, azakumullah, sebelum kita masuk ke materi kajian Asmaul Husna, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Mari tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita memasuki nama Allah Al-Muhaimin. Kita sudah membahas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sudah, Al-Qudus sudah, As-Salam sudah, Al-Mu'min sudah. Nah, hari ini kita memasuki nama Allah Al-Muhaimin. Ya, kita tahu dulu ada Pak Muhaimin, Ketua PBNU. Nah, itu dari Muhaimin sama ya. Nama beliau ya. Secara umum arti Al-Muhaimin ini artinya maha memelihara secara umum. Tapi tentu maha memelihara ini belum mewakili nama Allah Al-Muhaimin. Karena memang bahasa Arab itu sangat padat ya. Satu kata memiliki makna yang cakupannya luas. Sehingga kalau diterjemahkan dengan satu kata saja tentu tidak mewakili makna Al-Muhaimin. Di dalam Al-Quran nama Allah Al-Muhaimin hanya disebut sekali. Kita tidak tahu apa rahasianya. Ada Asmaul Husna yang sangat banyak disebut, ada yang cuma disebut sekali. Salah satunya adalah Al-Muhaimin ini, yaitu di surat Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Malik, Raja, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha memberikan keselamatan, Al-Mu'min yang Maha memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang Maha memelihara. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam hadis kita sebutkan, dalam hadis juga ada nama Allah Al-Muhaimin ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Rasulullah di atas mimbar. Waktu itu Rasulullah SAW berkata, Ya'khudhul Jabbar samawatihi. Al-Jabbar yaitu Allah memegang langit-langit. Wa ardahu, dan memegang bumi. Wa qabadha biyadihi, lalu Nabi menggenggam seperti ini. Wa ja'ala yaqbiduha wa yabsutuha, Nabi kadang beginikan gini. Jadi Allah menggenggam langit dan bumi sambil Nabi beginikan dan beginikan. Lalu Allah berkata atau berfirman, Anar Rahman, akulah Ar-Rahman. Anal Malik, akulah Raja. Anas Salam, akulah Salam. Ana Al-Mu'min, akulah Al-Mu'min. Ana Al-Muhaimin, akulah Al-Muhaimin. Jadi Al-Muhaimin berarti disepakati salah satu dari Asmaul Husna karena terdapat dalam Quran dan juga terdapat dalam hadis Nabi. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makna dasar dari Al-Muhaimin ini adalah dari kata haimana yuhaiminu. Kata dasarnya, kata kerjanya adalah haimana yuhaiminu, yang artinya memelihara, menjaga, mengawasi, menjadi saksi terhadap sesuatu serta memeliharanya. Ini banyak arti maknanya. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat definisi Al-Muhaimin ini menurut beberapa ulama. Yang pertama adalah Ibnu Katsir yang mengarang kitab tafsir itu ya. Kata beliau, Al-Muhaimin adalah yang maha menyaksikan segala perbuatan-perbuatan manusia. Yang menyaksikan, yang mengawasi, yang melihat. Ya, itu namanya Al-Muhaimin. Nah, yang menarik, seseorang itu tidak bisa disebutkan saksi. Seseorang disebut saksi karena hadir di tempat, bukan melihat secara langsung. Jadi kalau saksi, nggak bisa kamu dengar peristiwa ini, nggak bisa. Kamu lihat nggak, itu saksi. Berarti kalau Allah disebut Al-Muhaimin artinya maha menyaksikan, berarti Allah hadir. Ya kan? Allah melihat, Allah mengetahui. Nah, ini namanya Al-Muhaimin. Nanti apa kaitannya dengan maha memelihara? Nanti kita akan sebutkan. Nah, Nabi biasanya kalau beliau khutbah atau ceramah, beliau mengatakan falyuballighus syahid al-ghaib. Kata Nabi, hendaklah yang hadir syahid menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak hadir. Nah, ini berarti syahid nih. Yang di YouTube kira-kira syahid apa ghaib? Jadi syahid artinya, makanya menarik teman-teman sekalian, kalau kita bersyahadat itu akan kata syahid. Ya kan? Asyhadu, aku bersaksi,
Nah berarti pertanyaannya kita melihat Allah nggak sih? Melihat mata nggak? Enggak. Kok bilang bersaksi? Kan saksi mestinya melihat. Nah subhanallah. Itu artinya kita harus beriman kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah di Al-Fatihah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta, bukan hanya kepadanya loh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, dia yang maha pengasih maha penyayang, Malik Yaumiddin, dia, kata-kata dia tuh, dia yang maha raja hari kiamat nanti. Tapi giliran beribadah nggak pakai dia lagi, tapi berubah dari kata dia menjadi engkau, hanya kepadamu. Ya. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan, dan syahadat berarti aku bersaksi seolah-olah aku melihat dengan mata kepalaku bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syahadat. Nah, ini makna Al-Muhaimin menurut Ibnu Katsir. Sekarang mari kita lihat lagi makna Al-Muhaimin menurut ulama yang lain. Al-Muhaimin yang maha mengawasi dan menjaga. Yang mengawasi untuk menjaga dan menjaga dengan cara mengawasi. Coba, hanya orang yang maksimal mengawasi yang dapat memelihara. Makanya Muhaimin memelihara. Kenapa? Karena dia mengawasi. Dan Allah kalau ngawasin untuk memelihara. CCTV mengawasi nggak? Memelihara nggak? Halo? Oh, ketahuan malingnya kelihatan, tapi ya bobol juga tuh. ATM bobol, apalagi tuh. Rumahnya juga dicuri. Kenapa? Karena cuma mengawasi. Tapi tidak memelihara. Pak polisi mengawasi nggak? Yang suka ngumpet itu loh. Ngawasi. Untuk apa? Nah, Pak polisi kalau mengawasin untuk memelihara harus kelihatan. Ya kan? Supaya nggak ngelanggar. Berarti kalau ngumpet, nah, itu mengawasi bukan untuk memelihara, melindungi, tapi untuk menilang. Jadi tidak semua yang mengawasi. Musuh juga mengawasi. Kapan itu dia lengah? Kan iblis itu mengawasi loh. Makanya dia khannas. Khannas itu ngumpet artinya. Ngumpet dalam sangka ngawasin. Kapan dia lengah? Baru dia was-was. Kita zikir. Khannas lagi dia. Nah, itu arti khannas itu begitu. Khannas artinya mengumpet. Kenapa ngumpet? Untuk pengawasan. Sekaligus, oh dia lagi ingat. Saya ngumpet dulu. Saya ngawasin. Kapan dia lengah? Kalau lengah, yuwaswis, was-was. Kalau dia ingat, khannas. Gitu. Makna alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wal nas. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada yang mampu mengawasi tapi tidak bisa melindungi seperti CCTV. Kita ngawasin anak kita nggak? Halo? Bisa melindungi anak kita? Hah? Nggak bisa jamaah sekalian. Keluar dari rumah. Bahkan kita sekarang tuh bisa mengawasi anak kita ada di mana. Itu bisa kita awasi dengan satu aplikasi, kita install, kita tahu anak kita sedang di mana. Tapi kita tidak bisa melindungi anak-anak kita. Saat sudah keluar rumah, kita serahkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasa Arab kata muhaimin ini digunakan oleh orang Arab untuk burung, ya. Haimana yuhaiminu berarti muhaimin. Haimana ta'ir, burung mengawasi afrakhihi, anaknya. Coba kalau kita lihat burung, bagaimana dia mengawasi anaknya? Terbangnya jauh nggak? Enggak, dia kalau terbang mesti dia sekitar itu. Dan dia senantiasa menginikan sayapnya untuk melindungi anaknya. Jadi burung yang mengawasi anaknya untuk melindungi anaknya itu digunakan dalam bahasa dari kata muhaimin. Haiman. Siapa di sini yang pernah nungguin anaknya sakit? Angkat tangan. Bang, nggak pernah sakit ya? Pernah ya? Bagaimana ketika kita di sebelah anak kita waktu disakit? Kita awasin semua kan? Gerak-geriknya kita awasin. Dia mau ngapain kita awasin. Itu berarti haiman, muhaimin. Dari kata haimana. Seperti itulah seorang orang tua ya mengawasi anaknya dengan kata muhaimin. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jika seperti itu yang dilakukan burung, jika seperti itu yang dilakukan ibu dan ayah kepada anaknya, mengawasi untuk menjaganya,
Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia Muhaimin, Maha memelihara. Oke. Menarik jemaah sekalian. Ada kalimat yang begini. Orang Arab nih ada kalimat begini. Ada enggak di sini ya? Ah, ini dia. Orang Arab bilang gini. Al-ainu basirah wal yaddu qasirah. Ini orang Arab bilang begitu. Mata melihat tapi tangan pendek. Kalau bahasa Indonesia tangan pendek apa bahasa kita? Pendek tangan apa? Pencuri ya. Kalau orang Arab wal yaddu tangannya pendek, maksudnya dia nggak punya kekuasaan. Dia tahu tapi mau nolong nggak punya kekuasaan. Nah, maka jamaah sekalian, kalau Muhaimin itu, Imam Ghazali menarik ya ketika mengatakan Al-Muhaimin, ini yang paling lengkap, yang paling representatif adalah yang dikatakan oleh Imam Ghazali tentang makna Muhaimin. Kata beliau, tidak dinamakan Al-Muhaimin kecuali mampu melakukan 3 hal ini secara bersamaan. Makanya tadi saya bilang, Muhaimin kalau diartikan Maha memelihara saja, itu tidak mewakili makna Muhaimin yang sesungguhnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan seseorang akan disebut Muhaimin, mampu Muhaimin kalau punya 3 ini. Yang pertama, tahu segala-galanya. Ya kan? Berarti kalau kita mau menjadi Muhaimin, memelihara, ilmu kita harus luas. Benar nggak? Nah, tapi hanya sekedar ilmu, para ilmuwan, para ahli di Indonesia ini nggak bisa dia memelihara Indonesia ini kalau nggak punya ini. Maksudnya apa? Kuasa atas segalanya, mampu segalanya, ini maksudnya berkuasa. Ada orang berkuasa tapi bodoh. Kan kita nggak nyebut nama ya. Di mana? Ada kan? Halo? Ada yang berkuasa tapi dia mampu melakukan segala-galanya. Maksud mampu di sini berkuasa atas segala-galanya, tapi bodoh. Ada nggak tuh? Kita nggak nyebut tempat. Ada nggak kira-kira tuh? Hah? Saya ingin sampaikan teman-teman, sistem pemilihan langsung memungkinkan orang bodoh menjadi pemimpin jika dia banyak duit. Dan tidak membuat orang pinter, kompeten, bahkan bukan cuma kompeten, dia punya integritas, dia tidak bisa menjadi pemimpin kalau nggak punya duit. Fakta atau bukan itu? Jangan kan jadi anggota DPR, jadi RT aja susah. Ke laut aja, kan gitu. Ada teman mau jadi anggota DPR, orangnya luar biasa. Insya Allah integritas, kapasitas luar biasa. Saya tanya, ente punya duit nggak? Nggak punya, nggak usah nyalon. Kemungkinan besar nggak akan dipilih. Jadi ada orang yang berkuasa melakukan segala-galanya, tapi tidak punya pengetahuan. Tapi ada orang yang berpengetahuan, tapi tidak punya kekuasaan. Nah, Muhaimin itu harus ada unsur ini. Dia tahu segalanya. Kita ingin memelihara tanaman nih, paling tidak harus tahu tentang seluk-beluk tanaman yang kita tanam ini, ya kan? Benar nggak? Kita asal nanam aja nggak akan tumbuh. Harus punya pengetahuan tentang tanaman. Kita ingin memelihara anak kita, harus tahu tentang detail karakteristik anak kita tadi, psikologis anak kita tadi. Benar gak? Kita sih punya kekuasaan. Kenapa? Ayah, ibu punya kekuasaan. Untuk apa? Untuk mendidik, memelihara anak. Tapi akibatnya bukan memelihara anak, merusak anak kalau kita tidak dengan ilmu dalam mendidik anak. Itu kalau Muhaimin, kata Imam Ghazali, ini harus ini, harus ini. Dia tahu segala-galanya, dia punya kekuasaan atas segala-galanya. Dan yang ketiga, terus menerus dalam keadaan seperti itu. Berarti continue. Karena ada yang berkuasa saat ini, 5 tahun yang akan datang tidak, 10 tahun yang akan tidak. Sehingga contohnya ya, contoh kalau ini yang baiknya. Yang buruknya kita nggak akan sebut nama. Ya, yang baik insya Allah kita sebut nama. Contohnya almarhum Bapak Soeharto. Salah satu kebaikan beliau, ya tentu ada buruknya. Kalau buruk kita nggak ceritain. Semua kita ada buruknya, kita nggak ceritain buruk. Apalagi orang yang udah meninggal nggak perlu diceritain buruknya, ceritain yang baik aja.
Dulu ada program irigasi. Saya termasuk orang kampung saya menikmati irigasi itu. Jadi bahkan irigasi itu menjadi tempat mandi kami, bukan hanya sebuah pengairan. Dan luar biasa, kakek nenek saya petani, tapi anak-anaknya kuliah semua. Kenapa? Karena memang pertanian luar biasa di zaman itu. Oke, pasca beliau tidak berkuasa, apa yang terjadi irigasi itu? Masih ada apa enggak? Enggak. Makanya kalau kita punya konsep pembangunan berkelanjutan. Karena kadang-kadang apa yang sudah dicapai di masa sebelumnya tidak diteruskan yang baik-baiknya. Kadang-kadang yang ada permusuhan dengan yang sebelumnya. Itu nauzubillah min dzalik. Nah, tapi Allah dia bisa memelihara karena dia memang tahu segala-galanya. Dia kuasa atas segala-galanya dan itu kekal. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya antara tahu dan mampu segala-galanya ini di Quran di ayat ini jemaah sekalian. Di ayat ini disatukan. Coba perhatikan antum. Antara tahu segala-galanya dan kuasa segala-galanya itu disatukan di dalam ayat ini. Ya kan? Oke ya. Sudah lihat ya. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itulah pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah tuh ini kuasa atas segala-galanya dan sesungguhnya ilmu Allah mengetahui segala tuh. Coba siapa di sini nggak pernah melanggar lalu lintas, angkat tangan. Kayaknya pernah semua sih. Termasuk yang di depan. Nah, pas kenapa melanggar? Ada yang lihat nggak di sini? Ada nggak pangkalan ojek? Ada. Ada tukang asongan yang jualan? Ada nggak? Dia tahu nggak kalau kita melanggar? Wih, bapak itu bablas saja. Tahu nggak dia? Tahu. Tapi kenapa berani melanggar? Padahal dia tahu. Dia tahu kita berani melanggar, kenapa? Karena dia tidak berkuasa. Benar nggak? Oke. Saya mau tanya, di sekitaran situ sebutlah misalkan di situ Tangsel. Perempatan itu kira-kira ada nggak? Entah sekian ratus meter lah. Ada nggak kantor polisi di situ? Ada, betul. Di wilayah itu pasti ada kantor polisi. Nah, kok berani? Kan ada yang berkuasa menghukum dong. Jawabannya apa? Karena nggak tahu. Makanya kan ada yang melanggar tuh. Terus Pak polisi tuh nyamar pakai rumput kan gitu. Pas ada yang itu diperit. Bapak tahu nggak ini? Dilarang belok kanan. Tahu Pak. Tahu kenapa Bapak melanggar? Saya nggak tahu Bapak ada di situ. Kalau saya tahu Bapak ada di situ, saya nggak melanggar katanya. Artinya apa? Yang membuat kita lurus, ini 2 asmaul husna itu loh. 2 asmaul husna yang membuat kita punya integritas. Apa itu? Kita tahu bahwa Allah tahu segalanya. Yang kedua, kita tahu Allah Maha Kuasa atas segalanya. Oh, kita akan istiqomah. Kenapa? Kita mengumpet di mana dia tahu. Ya kan? Benar nggak? Dan dia kekuasaannya itu sampai kepada segalanya untuk menyiksa, menghukum. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Muhaimin harus mengandung 2 sifat ini. Berkuasa atas segala-galanya dan tahu segala-galanya. Itu kata Imam Ghazali. Dan yang demikian terus-menerus. Bukan dibatasi oleh waktu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan lihat bagaimana kekuasaan Allah. Allah membalik malam dan siang. Malam dan siang siapa yang berkuasa? Nggak ada yang berkuasa kecuali Allah. Ya, dan hari itu kemudian digilirkan. Yang tahu masa depan siapa? Allah. Ya. Allah Maha tahu segalanya. Nah, jadi kembali kepada definisi Imam Ghazali tadi. Jadi kata Imam Ghazali, Al-Muhaimin harus tahu segala-galanya, harus berkuasa atas segala-galanya, dan terus menerus dalam keadaan seperti itu baru bisa muhaimin. Berarti untuk punya karakteristik kemampuan untuk memelihara,
memelihara bangsa ini, yang dibutuhkan itu bukan cuma kekuasaan. Benar nggak? Yang dibutuhkan juga adalah kapasitas. Makanya disebutkan apabila sesuatu disandarkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nggak bisa memelihara. Nah herannya jamaah sekalian, ini kita bicara, tentu kita nggak nyebut nama, nggak nyebut apapun, kita evaluasi. Antum kerja di sini, Bapenda ini kira-kira ada tesnya nggak sih? Ada tesnya nggak sih? Ada pasti, bener nggak? Ada syarat-syaratnya kan? Subhanallah. Tapi antum untuk jadi anggota DPR, syaratnya sangat minimal. Subhanallah. Sementara untuk bekerja di satu instansi, itu detail. Maka jamaah sekalian, kapanpun kita sedang memilih RT misalkan, sedang bahkan memilih mantu, kira-kira gitu ya, maka yang dibutuhkan juga adalah ilmu, keilmuan, mengetahui. Nah kita ini gagal mendidik anak karena kita tidak tahu bagaimana cara mendidik anak, ya kan? Padahal berkuasa terhadap anak karena dia adalah anak kita. Baik jamaah sekalian, Allah maha tahu keadaan kita. Allah maha kuasa, maha mampu segalanya mengubah keadaan menjadi lebih baik. Lalu kalau Allah muhaimin tahu segalanya, dia maha kuasa untuk mengubah keadaan kita, maka apa yang membuat kita perlu cemas dalam hidup ini? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan. Nah yang menarik, muhaiminnya Allah itu, seluruh makhluk ini kan kayaknya seperti hanya satu makhluk saja loh. Kayak gini loh. Anggota tubuh kita ini banyak nggak? Banyak. Ada mata, terus ada tangan, ada kaki. Nah pertanyaan saya, yang menguasai seluruh ini siapa nih? Kita nggak bicara Tuhan dulu, siapa? Kita kan? Kita bilang kepada tangan, gerak kanan, kanan. Artinya satu tubuh yang banyak ini, artinya diperintahkan oleh kita. Kan gitu ya? Nah, Allah itu muhaimin, memelihara alam semesta ini, dan pemeliharaan Allah alam semesta ini seperti seolah-olah memelihara satu saja. Itu luar biasa. Mari kita lihat contoh ya, doa Nabi yang membuat kita memahami, oh seolah-olah makhluk, bukan seolah-olah, makhluk ini ya diurus oleh Allah seolah-olah seperti satu makhluk aja, nggak ribet gitu. Kadang-kadang kita ingat seorang ibu bisa memelihara 10 anak, 12 anak. Tapi seorang anak, tapi 10 anak belum tentu bisa. Ya. Luar biasa ya. Oke. Jamaah sekalian, ini doa Nabi nih. Ini doa kalau antum sapar. Kan kita kalau sapar doanya cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tetek kan? Nah doanya yang panjang apa Pak? Ustadz yang panjang apa? Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Nanti ada di situ Allahumma antas sahibu fis safar. Kita bilang kepada Allah waktu perjalanan, ya Allah, Engkau adalah sahabatku dalam perjalanan. Jadi aku sekarang nih bersamamu. Kamu sahabatiku. Wal khalifatu fil ahli wal mali. Dan engkau pengganti pelindung bagi keluarga dan harta yang kutinggalkan. Jadi sekarang engkau bersama aku, dalam waktu yang sama juga engkau yang menggantikan aku. Nah, kira-kira itu bisa nggak dilakukan selain Allah? Kalau antum bersama saya sapar, bisakah antum menjaga rumah saya? Nggak bisa dong, benar nggak? Tapi Allah, sahabat dalam perjalanan, sekaligus pengganti kita yang menjaga yang kita tinggalkan di rumah. Itu berarti apa? Bagi Allah itu memelihara makhluk seperti memelihara satu saja. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini teman-teman sekalian, ini saya lewatin ya, karena waktu kita udah mau habis. Ini dia.
Coba kita lihat bagaimana Allah itu kalau memelihara itu seperti apa. Ketika Firaun memutuskan agar seluruh bayi yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki sembelih, ya kan? Lalu saat itulah ibunya Musa mengandung Musa. Nah, karena ada keputusan itu, kemudian apa yang Allah perintahkan kepada ibunya Musa? Wa auhayna. Auhayna ini bukan wahyu ya, karena auhayna itu pemberitahuan secara sembunyi. Kalau kepada Nabi wahyu, kepada lebah juga Allah menggunakan kata auha. Kami wahyukan kepada lebah untuk membuat rumah dan mengambil dari pohon-pohon, gitu kan? Menggunakan kata wahyu. Kami wahyukan, maksudnya kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah anakmu. Berarti susuilah, penting itu nyusu. Apabila kau takut setelah menyusui, maka hanyutkanlah dia di sungai. Jamaah sekalian, ibu yang mana di dunia ini yang kalau kita perintahkan hanyutkanlah di sungai? Ada nggak ibu yang berani? Biar saya aja deh yang hanyutkan gitu. Iya kan? Itu perintahnya berat, tapi lihatlah bagaimana ibunya Musa begitu yakin. Umat Islam diperintah yang gampang-gampang, tapi nggak melakukan. Ibunya Musa hanyutkan, dihanyutkan. Ibrahim perintahnya sembelih anakmu, sembelih. Ada orang yang ngaku beriman, suruh sholat ke masjid, nggak sholat ke masjid. Lalu kata Allah kepada ibunya Musa, jangan takut, jangan sedih. Perhatikan. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah menghilangkan rasa takut dalam hati ibunya Musa. Jangan takut, jangan. Aku balikin nanti. Dan aku bahkan akan menjadikannya seorang rasul. Jadi sudah diberikan kabar gembira. Dibalikin, hanyutkan, dibalikin, nanti dia akan jadi rasul. Subhanallah. Kira-kira ibunya Musa menghanyutkan Musa itu agar dekat sama Firaun atau jauh dari Firaun? Jemaah? Enggak, dia menghanyutkan tuh biar apa? Biar nyelamatin dari Firaun atau biar ketahuan sama Firaun? Berarti supaya enggak ketangkap sama Firaun kan? Supaya enggak tahu kalau dia punya anak bayi laki-laki. Tapi lihatlah jemaah sekalian, Allah perintahkan air Allah perintahkan untuk membawa peti ini yang berisi bayi ini untuk kemudian nyangkut di mana? Nah, istana. Berarti Allah tuh sampai ini nanti arahnya anginnya kemana, nyangkutnya di mana tuh udah dikendalikan oleh Allah. Untuk ditemukan oleh musuhku dan musuhnya Nabi Musa. Subhanallah. Lalu apa yang Allah lakukan? Aku akan berikan kepadamu rasa cinta dariku. Artinya setiap orang yang ngelihatmu nanti cinta padamu Musa. Makanya waktu Aisyah, istrinya Firaun, ketemu dengan Nabi Musa, cinta nggak deh? Cinta. Oke, sekarang bayi Musa ditemukan, dibawa ke Firaun. Kira-kira apa kata Firaun saat itu? Semua bayi laki-laki disembelih loh. Tiba-tiba ada bayi laki-laki dibawa oleh istrinya sendiri. Marah nggak kira-kira waktu itu Firaun? Oh, ini dia nih bayi yang ini. Tiba-tiba ya Firaun yang kejam itu tiba-tiba nurut sama istrinya. Ini kira-kira nurut sama istri nggak nih? The power of mak-mak. Ini kira-kira jabatan tinggi di kantor ini, tapi kalau diomelin bini, itu berarti antum insya Allah suami soleh. Sampai istri antum berani ngomel sama antum, antum suami soleh. Kalau antum nggak soleh, mana berani istri antum
ngomel sama antum. Setuju ya? Betul apa betul nih? Aduh, waktu kita nggak cukup. Contohnya satu ini aja. Subhanallah. Akhirnya apa? Fir'aun memberikan keputusan negara. Jadi ini keputusan negara. Keputusan negaranya zalim ini. Apa? Bayi laki-laki sembelih. Tuh. Kalau disembelih sama dibunuh beda. Dibunuh nggak harus disembelih, gebukin, dicemplungin ke laut. Itu dibunuh. Kalau disembelih harus di sini nih. Kenapa? Agar betul-betul mati. Pasti mati. Jangan ada yang nyangkut, jangan ada yang tertinggal kalau disembelih. Namanya sembelih, makanya hewan yang boleh dimakan yang disembelih kan. Bukan yang digebukin mati, beda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Firaun punya keputusan itu, tapi justru dia mengasuh ya orang yang akan menumbangkan kekuasaannya. Cara kerja Allah tuh begitu jamaah sekalian. Ibunya Musa menghanyutkan anaknya supaya nanti tidak ditemukan oleh kekuasaan Firaun. Nanti nangkut di mana, di kampung, desa mana gitu. Jadi tidak terlacak oleh Firaun. Itu tujuannya ibunya Musa. Tapi justru Allah memelihara Musa bukan dijauhkan dari musuh, tapi diasuh oleh musuh. Kalau antum baca surat Al-Qasas, nanti di surat Al-Qasas ya. Waktu Aisyah nemuin anak ini ketemuin Firaun. Firaun kan marah, kata Aisyah, qurratu ainil li. Ini adalah penyejuk hatiku. Dan bagimu, tapi nggak kata penyejuk. Kenapa kok penyejuk hatinya? Karena Aisyah ini nggak punya keturunan. Jadi punya keturunan, aduh ini penghiburku. Dan bagimu, tapi nggak ada kata penghibur. Kenapa? Karena anak ini bukan penghibur bagi Firaun. Tapi anak ini hanya sekedar membuat Firaun kurang kejamnya karena dia punya anak asuh, kira-kira gitu. Nah, itu redaksi Quran. Sebentar lagi aja Mas. Kemudian diminta ibu-ibu yang punya anak perempuan yang baru dilahirkan menyusui Musa. Masih di surah Al-Qasas nanti Anda temukan. Tapi Musa haramna alaihil maradi. Musa nggak mau tuh nyusu. Pokoknya nggak cocok tuh susu ibu-ibu tuh. Nangis saja Musa. Subhanallah. Makanya kenapa waktu sebelum dihanyutkan suruh nyusuin. Kenapa? Biar ngerasain dulu susu ibunya. Ntar pas ngerasain susu yang bukan susu ibunya. Wah ini bukan susu ibu saya nih. Nggak mau dia. Kakaknya perempuannya Nabi Musa. Yang tadi terus menerus mengikuti. Kira-kira nih kemana nih Musa ini nyangkutnya. Datang. Di surah Al-Qasas nanti baca. Maukah engkau wahai Firaun aku tunjukkan kepada satu keluarga yang bisa mengasuh Musa dengan baik. Dibawalah ibunya, tapi nggak ngaku ibu nih, dibawa, digendong Musa yang nangis itu, baru didekatkan ke dadanya sudah diam. Lalu Nabi Musa menyusu. Jamaah sekalian, Nabi Musa kalau begitu tinggal di mana? Kerajaan, betul ya? Fasilitasnya kira-kira apa? Kerajaan. Disusui oleh siapa? Ibunya. Dapat gaji nggak kira-kira ibunya? Subhanallah. Itu kalau Allah muhaimin itu luar biasa, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab ya teman-teman. Banyak sebenarnya poin-poin yang bisa kita gali, cuma karena waktu kita sudah habis ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.